Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Saat pagi hari ini mari kita datang kepada Tuhan. Berikan hati kita kepada Tuhan. Kita datang sujud menyembah. Haleluya Yesus, terima kasih. Terima kasih Roh Kudus. Sebab Engkau baik. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau, Allah yang baik. Terima kasih, katakan tiada yang seperti Engkau, kuasa-Mu mengubah hidupku, kasih-Mu tak berkesudahan, nyata
kasih buat kebaikan-Mu, terima kasih buat anugerah-Mu Tuhan. Kasih setia-Mu melimpah atas kami Tuhan. Betapa besarnya Engkau Tuhan bagi kami. Sebab itu kami mau sujud menyembah Engkau Tuhan. Melalui pujian penyembahan kami mau menyenangkan hati-Mu. Layakkan setiap kami, kuduskan, sucikan kami. Hanya dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Oh Yesus, terima kasih. Kami mengingat akan kebaikan-Mu Tuhan. Kami mengingat akan kasih-Mu yang luar biasa bagi kami. Terima kasih ya Yesus, Bapa kami. Ingat kasih-Nya
Shalom jemaat yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dalam ibadah streaming tanggal 5 Juli tahun 2020. Jemaat yang saya kasihi, jemaat GBI Prigi dan Kelor. Sekali lagi shalom, Tuhan berkati. Mari kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih untuk kesempatan di mana kami boleh datang kepadamu Tuhan. Berkatilah ibadah ini yang disertai dengan perjamuan kudus, agar semua ini menjadi berkat kekuatan yang membimbing kami, memberikan tuntunanmu, meneguhkan kami sebagai anak-anakmu. Walaupun kami tidak bisa bertatap muka, tetapi kami percaya Engkau hadir di mana kami merindukan Engkau. 2-3 orang berkumpul, Engkau hadir. Kami tahu Tuhan Engkau hadir di tengah-tengah keluarga kami. Engkau hadir di mana kami melakukan ibadah di tengah keluarga kami. Kami serahkan pemberitaan firman Tuhan dan perjamuan kudus dalam tangan-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, kami bersyukur, kami alaskan doa kami ini. Haleluya. Bersama kita katakan amin, amin. Tema khotbah hari ini, jemaat yang saya kasihi, adalah berbuah lebat di tengah hidup yang berat. Berbuah lebat di tengah hidup yang berat. Kita melihat di dalam satu surat kiriman pribadi Rasul Paulus kepada seorang anak rohani yang bernama Filemon. Di dalam Filemon pasal yang pertama ayat 10 sampai 12. Filemon pasal pertama ayat 10 sampai 12, demikian firman Tuhan. Mengajukan permintaan kepadamu mengenai anakku yang kudapat selagi aku dalam penjara, yaitu Onesimus. Dahulu memang ia tidak berguna bagimu, tetapi sekarang sangat berguna baik bagiku maupun bagimu. Dia suruh kembali kepadamu. Dia yaitu buah hatiku. Haleluya. Saudara yang dikasihi jemaat yang saya cintai, surat ini adalah surat pribadi yang ditujukan kepada seorang yang bernama Filemon, yang adalah rupa-rupanya yang seorang telah dikenal oleh Rasul Paulus, bahkan telah dianggap sebagai anak rohaninya. Mengapa? Karena oleh pelayanan Rasul Paulus lah maka Filemon juga boleh mengenal Tuhan Yesus Kristus dan menerima keselamatan di dalamnya. Seperti dikatakan, karena engkau berhutang padaku, yaitu dirimu sendiri. Filemon pasal pertama ayat 9 yang mengatakan, aku Paulus menjaminnya dengan tulisan tanganku sendiri. Aku akan membayarnya agar jangan kukatakan tanggungkanlah semuanya itu kepadamu. Tanggungkanlah semua itu kepadamu karena engkau berhutang kepadaku, yaitu dirimu sendiri. Nah, surat ini ditulis bukan sekedar karena Rasul Paulus ingin melepaskan rindunya, rasa rindu kepada Filemon. Lebih daripada itu saudara-saudara, surat ini berisikan satu permintaan Rasul Paulus kepada Filemon, agar Filemon dapat menerima seseorang yang ditemukan oleh Rasul Paulus di dalam penjara. Seorang yang telah melakukan satu kesalahan sehingga dia dipenjarakan. Mungkin ketika dia datang, dia sebagai hamba, sebagai budak dalam rumah Filemon. Karena itu dia mungkin melakukan satu kesalahan atau kejahatan sehingga dia ditangkap dan masuk penjara, dan dalam penjara itulah dia bertemu dengan Rasul Paulus. Karena itu dia dipenjarakan saudara-saudara. Pergaulan antara Onesimus dengan Rasul Paulus selama di penjara rupanya telah merubah Onesimus yang tadinya seorang bermental yang buruk,
seorang bermental penjahat yang karenanya dia di penjara sekarang telah berubah, mengalami pemulihan, menjadi seorang yang dikatakan oleh Rasul Paulus sebagai berikut. Dia sangat berguna bagiku. Juga mungkin bagi kamu. Onesimus yang sebelumnya boleh dikatakan mungkin dianggap sampah masyarakat, sekarang dengan pertemuan dan bergaul dengan Rasul Paulus, dia menjadi seorang yang berubah. Dikatakan menjadi seorang yang berguna bagi Paulus dan berguna bagi Filemon. Seperti tercatat dalam ayat 15 dan 16. Sebab mungkin karena itulah dia dipisahkan sejenak darimu supaya engkau dapat menerimanya untuk selama-lamanya. Bukan lagi sebagai hamba, melainkan lebih daripada hamba, yaitu sebagai saudara yang kekasih. Bagiku sudah demikian, apalagi bagimu, baik secara manusia maupun di dalam Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau saja ini terjadi ketika Paulus di dalam penginjilannya, di mana tentu saja tidaklah mengherankan, karena bisa saja Paulus mendekati seseorang, menginjili seseorang ketika di dalam pelayanan di luar penjara. Tetapi saudara-saudara, perlu kita ingat sekarang peristiwa itu terjadi ketika Rasul Paulus di dalam penjara. Suatu tempat yang pasti sangat tidak disukai, tidak menyenangkan, tidak diharapkan oleh siapapun juga masuk penjara. Tempat yang sangat menyesakkan hati karena kebebasannya yang terbelenggu, terpenjara. Saudara-saudara, kita perhatikan baik-baik. Paulus bertemu dengan Onesimus di penjara, kemudian mulai dia menginjil. Rupa-rupanya apapun sikon yang sedang dihadapi oleh Paulus, dia tidak pernah berhenti bersemangat untuk menginjili dan memberitakan Injil keselamatan itu. Karena itu ternyata bagi seorang hamba seperti Rasul Paulus, situasi kondisi apapun yang ada padanya tidaklah dapat mempengaruhi, tidaklah dapat menghentikan untuk Paulus mencari jiwa, memenangkan jiwa. Bagi Tuhan Yesus Kristus, bagi Paulus, kesempatan harus digunakan untuk mencari dan memenangkan jiwa. Haleluya. Memang luar biasa sekali saudara-saudara kalau kita melihat apa yang Rasul Paulus lakukan. Bahkan di tengah-tengah pemenjaraan itu dia bisa memenangkan Onesimus, seorang yang bermental buruk, sekarang bermental pelayan Tuhan yang setia dan memuliakan Tuhan. Karena itu mari kita belajar memetik pelajaran yang begitu indah dari apa yang Rasul Paulus lakukan selama di penjara terhadap Onesimus. Yang pertama saudara-saudara, yang pertama, Rasul Paulus sangat-sangat mengerti apa arti satu jiwa untuk diselamatkan, dimenangkan bagi Kristus, bahwa satu jiwa sangat berharga. Yang pertama yang harus kita perhatikan adalah Paulus sangat-sangat mengerti apa arti satu jiwa. Apa artinya satu jiwa untuk diselamatkan, dimenangkan bagi Kristus, bahwa satu jiwa sangat berharga. Rasul Paulus sadar saudara-saudara betapa indahnya suatu kehidupan yang telah menerima anugerah keselamatan dalam Kristus Yesus. Seperti yang dirasakannya dalam dirinya. Seperti pengalaman hidupnya. Apapun keadaan situasi dan kondisinya, damai sejahtera Allah selalu ada pada Rasul Paulus yang telah beroleh pendamaian dengan Allah Bapa melalui korban Kristus di atas kayu salib.
Karena itu Rasul Paulus selalu bersukacita, tetap bersukacita. Karena itulah Rasul Paulus dapat berkata kepada semua orang yang ditemuinya. Bahkan kepada jemaat yang di Filipi. Dan juga kepada saudara dan saya saat ini yang hidup pada masa akhir zaman ini. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Filipi pasal keempat ayat keempat. Haleluya, puji Tuhan, luar biasa sekali. Nah saudara-saudara, kunci daripada semangat untuk mencari jiwa, untuk memenangkan jiwa, yaitu apakah kita benar-benar memahami arti keselamatan satu jiwa. Satu jiwa yang diselamatkan sangat berharga. Apakah dengan adanya jiwa yang diselamatkan kita bersuka cita, saudara-saudara? Ini yang menjadi perenungan yang harus kita lakukan. Kalau belum, maka hampir-hampir dapat dipastikan. Kalau belum kita bisa merasakan, memahami arti keselamatan satu jiwa yang sangat berharga, saudara-saudara, maka hampir-hampir dapat dipastikan semangat kita untuk memenangkan jiwa, mencari jiwa, semua itu kita lakukan semangat air soda. Kadang-kadang semangat lalu hilang lagi. Semangat untuk memenangkan jiwa saudara-saudara, itu kita tidak punya fighting spirit yang luar biasa. Kenapa? Karena yang kita lakukan hanyalah ikut-ikutan. Kita mau menunjukkan, oh ya saya juga anak Tuhan yang mau menangkan jiwa. Ikut-ikutan melakukannya hanya sebatas karena katanya anak Tuhan harus memenangkan jiwa. Kan anak Tuhan katanya kita harus membawa jiwa. Tetapi bukan satu semangat yang berasal dari diri kita yang merindukan jiwa-jiwa yang diselamatkan. Kita tidak bisa akan all out dalam mencari jiwa. All out, habis-habisan seperti Rasul Paulus dalam melakukannya. Karena kita tidak punya dasar yang benar. Tidak punya dasar yang kuat dan kokoh untuk memenangkan jiwa. Karena itu gairah kita, semangat kita, tekad kita pun sangat-sangat terbatas, tergantung sikonnya. Kalau sikonnya sedang oke, mungkin kita haleluya luar biasa. Tapi ketika tidak oke, maka kita kembali melepas, tidak bersemangat. Tuhan Yesus memberikan contoh begini, saudara-saudara. Dalam Lukas pasal ke-15 ayat 4 dan selanjutnya. Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun dan pergi mencari yang sesat itu sampai menemukannya. Ayat ke-5. Dan kalau ia telah menemukannya, ia meletakkan di atas bahunya dengan gembira. Dan setibanya di rumah, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya serta berkata kepada mereka, bersukacitalah bersama-sama dengan aku sebab dombaku yang hilang telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikian Tuhan Yesus Kristus. Demikian juga akan ada sukacita di surga karena satu orang berdosa yang bertobat lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Ini harus kita mengerti. Perjuangan Rasul Paulus, saudara-saudara, yang dapat kita petik sebagai pelajaran. Yang pertama karena Rasul Paulus sangat-sangat mengerti apa artinya satu jiwa untuk diselamatkan, dimenangkan bagi Kristus. Bahwa satu jiwa itu sangat berharga. Seperti dia yang telah diselamatkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang kedua, apa yang dapat kita petik daripada kehidupan Paulus? Hidup ini harus senantiasa berbuah. Hidup ini harus berbuah, saudara-saudara. Tidak peduli keadaan apapun juga, hidup harus berbuah. Dalam Filipi pasal pertama ayat 21 sampai 24, Rasul Paulus menuliskan demikian. Ayat 21,
Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih, aku tidak tahu. Aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik. Tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Tetapi lebih penting tinggal di dunia ini karena kamu. Inilah gambaran seorang yang rindu hidupnya menghasilkan buah dalam keadaan apapun. Tuhan Yesus Kristus menggambarkan hidup kita ini seperti pohon. Di mana pohon-pohon yang diharapkan adalah buahnya. Tidak ada orang menanam pohon dan merawatnya dengan bercapai lelah, memberi pupuk dan sebagainya, tetapi tidak mengharapkan pohon itu bertumbuh lalu berbuah. Kecuali pohon itu ditanam sebagai pohon peneduh. Berarti kita harus menyadari bagaimana hidup kita ini sebagai pohon harus berbuah. Karena itu Tuhan Yesus menggambarkan hidup kita ini seperti pohon, di mana pohon harus berbuah. Perhatikan dalam Yohanes 15 ayat 4 sampai ke 6. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting yang tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri. Kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, pokok pohon tersebut. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal dalam aku dan aku di dalam dia, ia akan berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal dalam aku, ia akan dibuang seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Karena itu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, yang kedua yang harus kita perhatikan adalah hidup ini harus berbuah. Untuk berbuah tinggallah. Mari kita tinggal menetap dan terus melekat kepada pokok anggur yang benar, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Tinggal dan hiduplah dalam kebenaran firman-Nya, yaitu firman kebenaran, kebenaran yang memerdekakan, firman Tuhan Yesus Kristus. Tinggal dan terus melekat pada pokok anggur yang benar. Tinggal di dalam Kristus, di dalam hiduplah di dalam kebenaran firman, firman yang memerdekakan. Nah, yang ketiga saudara-saudara yang perlu kita perhatikan, bagaimana kehidupan Paulus ini menjadi satu kehidupan yang sangat indah, yang menghasilkan buah. Kita bisa petik pelajaran yang indah. Paulus sedang di dalam penjara. Dia tidak tahu saudara-saudara, apa kelanjutannya dari penjara ini. Bagaimana kelanjutan hidupnya yang sampai saat itu di dalam penjara. Artinya Paulus sangat sadar bahwa dia tidak tahu kapan batas hidupnya, tetapi Paulus sadar hidup ini ada batasnya. Hidup ini ada batasnya, karena itu selagi belum sampai pada batasnya, marilah, mungkin Paulus mengajak kita semua, marilah gunakan kesempatan dengan sebaik-baiknya. Dengan bahasa sederhana mungkin dapat kita katakan, hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Kita baca dalam Pengkhotbah pasal ketiga ayat 1 dan 2 yang berkata, untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Dan dalam Yohanes pasal ke-9 ayat ke-4 juga tercatat firman Tuhan sebagai berikut. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang. Tuhan Yesus berkata, akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja.
Bekerjalah selagi masih siang. Nah saudara-saudara, yang ketiga itu berarti saudara dan saya jangan pernah lupa. Hidup ini punya batas saudara-saudara. Yang menentukan batas bukan saudara dan saya, bukan kita. Kita tidak tahu kapan hari-hari hidup kita akan berakhir. Hanya Dia yang memiliki kehidupan kita yang tahu. Karena itu selagi ada kesempatan, gunakanlah kesempatan dengan baik. Hidup ini adalah kesempatan seperti pengkhotbah katakan. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Karena itu Tuhan Yesus menegaskan kita harus mengerjakan pekerjaan Bapa, pekerjaan Dia yang mengutus aku selama siang. Akan datang malam di mana tidak ada seorang pun dapat bekerja. Bekerjalah selama masih siang, selama kita berkesempatan, mari kita kerjakan hal-hal perintah Tuhan, kehendak yang Tuhan Yesus percayakan, berikan, perintahkan kepada saudara dan saya. Jangan menyembunyikan talenta yang Tuhan berikan kepada kita, walaupun mungkin yang kita terima cuma 1 talenta. Jangan pernah sembunyikan. Lipat gandakan terus dan terus menghasilkan laba yang menyenangkan hati Tuhan. Dia yang memerintahkan pasti akan memberi kemampuan untuk kita dapat melakukan. Jangan karena berkata, tapi Pak, tapi Bu, saya tidak bisa, saya tidak punya kemampuan, saya orang bodoh. Tuhan tidak pernah mencari orang-orang pintar. Yang Tuhan cari hanyalah orang yang berkata, ini aku Tuhan, aku siap engkau pakai, aku mau engkau pakai. Nah saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, 3 poin yang di atas yang dapat kita ambil, kita pelajari. Yang pertama, memahami dan benar-benar mengerti apa arti 1 jiwa itu yang diselamatkan. 1 jiwa yang dimenangkan bagi Kristus, 1 jiwa sangat-sangat berharga. Yang kedua, bahwa hidup ini harus berbuah. Hidup saudara, hidup saya harus menghasilkan buah. Karena apabila tidak berbuah, maka dikatakan pohon itu akan ditebang dan dibuang ke dalam api kekekalan. Yang ketiga, jemaat yang saya kasihi, bahwa hidup ini adalah kesempatan. Ingat, hidup ini ada batasnya. Selagi ada kesempatan, mengapa kita sia-siakan? Ingat pepatah yang mengatakan, sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tidak berguna. Haleluya. Saudara yang saya cintai, saya kasih, mari kita lakukan firman Tuhan. Kita lakukan kerinduan Tuhan. Apa yang menjadi kehendak Tuhan Yesus Kristus, apapun situasi dan kondisi yang sedang kita hadapi, situasi kondisi yang ada pada kita seperti saat ini. Saya mau katakan minimal lakukanlah apa yang dapat kita lakukan. Dapat saudara dan saya kerjakan. Kita lakukan walaupun sekecil apapun. Bila kita mau melakukan dan mempersembahkan bagi kemuliaan Tuhan, saya katakan pasti. Sekali lagi, pasti Tuhan Yesus akan ikut campur tangan untuk dapat memungkinkan saudara dan saya, kita menjadi pohon yang berbuah. Berbuah lebat seperti Rasul Paulus. Dia tetap berbuah lebat di tengah-tengah hidup yang sangat berat. Tetap berbuah lebat di tengah hidup yang berat. Amin. Untuk kebenaran firman Tuhan, kiranya kebenaran firman Tuhan ini akan menginspirasi kita untuk kita lebih bersemangat mencari jiwa. Karena apa? Tuhan Yesus rela naik ke atas kayu salib untuk saudara dan saya, untuk jiwamu dan jiwaku. Dan 1 jiwa sangat berharga. Tuhan Yesus datang ke dunia ini, dia tahu apa yang dia harus hadapi, tetapi dia rela memberikan yang terbaik
untuk keselamatan saudara dan saya. Apakah balasan kita? Mari, lakukanlah apa yang Tuhan kehendaki. Ingat saudara-saudara, pahami, sadari benar, satu jiwa sangat berharga. Selama hidup kita, menangkan jiwa-jiwa. Yang kedua, hidup ini harus berbuah lebat. Sebab kalau tidak berbuah seperti pohon akan ditebang, dibuang keluar menjadi kering dan dilempar ke dalam api kekekalan. Yang ketiga, hidup ini saudara-saudara ada batasnya. Hidup ini adalah kesempatan. Selagi ada kesempatan, mengapa kita sia-siakan? Ingat, sesal dahulu adalah pendapatan, sesal kemudian tidak berguna. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita siapkan perjamuan kudus. Sama-sama kita siapkan roti dan anggur. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus, saudara-saudara. Haleluya. Tetapi sebelum kita makan roti dan minum anggur, kita akan mendengarkan dulu kebenaran firman Tuhan. Mari kita angkat roti tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Dengarkan pertanyaan yang saya sampaikan. Katakan amin bila kita, jemaat saudara dan saya percaya. Bukankah roti yang telah dipecah-pecahkan yang ada di tangan kita adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Dengarkan firman Tuhan sebelum kita makan bersama-sama. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita siapkan tawan pengucapan syukur. Angkat tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Dengarkan pertanyaan yang saya sampaikan. Dan katakan amin bila saudara-saudara percaya dengan sungguh. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Mari siapkan cawan pengucapan syukur. Dengarkan firman Tuhan sebelum kita minum bersama-sama. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum bersama-sama. Haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan. Karena anugerah dan kemurahan-Mu yang demikian luar biasa. Kami beroleh kesempatan untuk menjadi anak-anak-Mu. Dan kami berkesempatan memiliki hidup yang kekal. Diselamatkan oleh korban-Mu, pengorbanan-Mu, oleh tubuh dan darah-Mu yang hancur di atas kayu salib di bukit Golgota. Betapa besar kasih-Mu, betapa dahsyat pengorbanan-Mu Tuhan. Karena itu kami bersyukur dan berterima kasih. Juga untuk firman-Mu Tuhan, yang mengingatkan kepada kami, agar hidup kami harus kami pergunakan untuk mencari jiwa-jiwa. Karena sungguh-sungguh Tuhan, satu jiwa terlalu berharga. Dan hidup kami adalah hidup yang berbuah lebat Tuhan.
Ajar kepada kami Tuhan untuk mempergunakan waktu kami dengan baik, melakukan panggilan-Mu, tugas yang Kau percayakan kepada kami. Karena kami tahu semua ada batasnya, hidup kami pun ada batasnya. Mampukan kami melakukannya dengan sungguh-sungguh, dengan serius, dengan bersemangat, bergairah Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, Engkau tidak pernah berdiam diri. Engkau akan campur tangan ketika kami melakukan tugas di mana kami tidak memiliki kemampuan. Engkau akan memberikan kemampuan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih jadikan kami hamba-hamba-Mu yang setia. Terpujilah Engkau, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur untuk firman-Mu. Dan kami sambut perjamuan kudus ini. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Bersama kita katakan amin. Sebelum kita akhiri ibadah ini, mari kita serukan moto keluarga besar GBI Prigi dan GBI Kelor. Seluruh keluarga besar GBI Prigi dan GBI Kelor menjadi keluarga kerajaan Allah yang siap masuk di dalam kekekalan. Haleluya. Mari tundukkan kepala, kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti juga kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kemuliaan dan kuasa sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa untuk mengakhiri ibadah ini. Kami bersyukur ya Tuhan untuk kesempatan kami berada di dalam hadirat-Mu, mengikuti ibadah ini walaupun melalui streaming. Kami percaya Bapa, kuasa-Mu, firman-Mu, hadirat-Mu tidak pernah berubah. Yang dibutuhkan hanyalah kerinduan untuk jujur merindukan hadirat-Mu, jujur untuk merindukan firman-Mu, jujur untuk kami merindukan melakukan dengan setia kebenaran firman-Mu Tuhan. Dan kami boleh hidup dalam kebenaran firman-Mu. Firman-Mu kiranya Tuhan menjadi landasan kehidupan kami seutuhnya. Karena itu Bapa, pimpin dan bimbing kami. Kami ingin melangkah seperti Rasul Paulus dalam situasi dan kondisi apapun juga. Kami ingin berbuah, memenangkan jiwa-jiwa. Kalau Paulus, Engkau mungkinkan di dalam kehidupan yang berat, dia boleh bertemu dengan Onesimus, dan dalam pertemuan itu karena kemurahan-Mu, Engkau pakai Paulus merubah Onesimus dari orang yang buruk mentalnya, mungkin dianggap sampah. Sekarang dia menjadi seorang anak-Mu, hamba-Mu, pelayan-Mu yang memuliakan Engkau. Namanya tercatat di dalam Alkitab. Haleluya, kami ingin Tuhan. Hidup kami pun kami pergunakan sebaik-baiknya untuk kemuliaan nama-Mu. Segala hormat dan pujian hanya bagi-Mu. Terpujilah Engkau. Kami sambut berkat-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Karena itu mari jemaat yang saya kasih, arahkan hatimu kepada Tuhan. Sebelum kita akhiri ibadah ini, angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan, pandanglah wajahnya, terimalah segala berkat. Kiranya rahmat anugerah, sukacita, damai sejahtera, berkat yang berkelimpahan daripada Allah Bapa, kasih sayang, cinta kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus, dan penyertaan Allah Roh Kudus menyertai kita semua, menyertai saudara dan saya mulai saat ini
sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa mengucap syukur bersama-sama, yang diberkati kita katakan amin. Tuhan memberkati.